Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Bapak Ibu guru berada. Perkenalkan, nama saya Adianto Wicaksono, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan observasi supervisi akademik kepada salah satu rekan kerja saya, yaitu guru kelas 1. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Linda Stioniksi, saya mengajar di kelas 1 di SD Negeri Sating Monsal. Baik, terima kasih Ibu Linda. Baik, Bapak Ibu Guru, hebat. Saya akan langsung saja melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik dengan Bu Linda. Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi juga Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Pak Adi sendiri bagaimana kabarnya? Ya, kabarnya juga baik Bu Linda. Alhamdulillah. Sudah siap untuk kegiatan pra-observasi hari ini? Sudah siap Pak Adi. Baik, langsung saja Bu Linda. Kemarin kita sudah membuat janji bahwasanya hari ini saya akan melakukan observasi pada Bu Linda, tetapi sebelum melakukan observasi kita dahulukan dulu dengan kegiatan pra-observasi kelas seperti itu. Baik, di sini Bu Linda mengajar kelas 1 ya. Iya. Nanti mata pelajarannya apa yang mau diobservasi Bu? Pada observasi kali ini saya akan mengajar mata pelajaran matematika dengan materi pengulangan. Dari pengulangan. Baik. Mungkin Bu Linda, tujuan pembelajaran pada hari yang ingin dicapai tentang apa Bu? Baik Pak Adi, pada kegiatan tersebut tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran tersebut ada dua. Yang pertama, nanti melalui kegiatan yang saya tuliskan di papan tulis, siswa mampu mengetahui simbol atau tanda operasi pengurangan dengan tepat. Terus untuk yang kedua, melalui kegiatan mengamati benda konkret yang saya tunjukkan, siswa mampu menghitung jumlah benda yang dimulai dari bilangan 1 sampai 10 dan menganalisis sisa dari benda tersebut. Baik, ada dua tujuan pembelajaran ya? Iya. Baik. Kemudian Bu Linda, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Linda rumuskan, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Bu Linda? Baik Pak Adi, untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada dua. Yang pertama yaitu dari pengetahuan dan yang kedua dari keterampilan. Yang dari pengetahuan itu ada satu Pak Adi, yaitu siswa mampu mengetahui pengurangan untuk bilangan 1 sampai 10. Dan yang dari keterampilan juga ada satu, yaitu peserta didik bisa menyajikan kesimpulan secara lisan dan tulis dari hasil laporan dan pengamatan. Baik, ada dua ya Bu yang mau dikembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian dalam untuk mencapai atau sesuai dengan apa yang Bu Linda harapkan, kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan Bu Linda? Oke Pak Adi, untuk strategi yang akan saya gunakan pada pembelajaran tersebut yaitu strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi nanti siswa akan saya kelompokkan dari siswa yang mungkin belum bisa memahami tentang pengurangan dan siswa yang sudah bisa memahami tentang pengurangan. Terus dan untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan problem based learning. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Terus untuk media yang akan digunakan yaitu alat peraga yang berupa benda konkret atau pada pembelajaran ini saya menggunakan sedotan. Oh, pakai sedotan. Baik. Luar biasa sekali Bu Linda dari strateginya tersebut. Diharapkan pembelajaran nanti bisa berpihak pada anak, bisa mengetahui tentang bakat anak, minat anak dalam belajar. Dengan seperti itu tujuan bisa tercapai. Itu Bu Linda. Iya Pak. Mungkin itu dulu untuk kegiatan pra-observasi. Selanjutnya nanti saya akan mengobservasi melihat Bu Linda ketika mengajar di dalam kelas. Itu ya. Baik, itu Bapak Ibu kegiatan kami yaitu pra-observasi supervisi akademik yang sudah saya lakukan dengan Bu Linda kelas 1. Selanjutnya kita akan melakukan observasi di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Bapak Ibu berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, bertemu lagi dengan saya Adianto Wicaksono, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Semarang. Dan di pagi hari ini saya sudah ditemani dengan dua orang yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama yaitu Ibu Linda selaku guru kelas 1 SD Sadeng 1, dan beliau Ibu Cahya sebagai pengajar praktik Angkatan 8. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Ibu Linda yang kemarin sudah saya lakukan, yaitu pra observasi dan kegiatan observasi. Ibu Linda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Adi. Pak Adi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik, Ibu Linda. Apakah Bu Linda sudah siap untuk kegiatan pasca observasi? Sudah siap Pak Adi. Mohon izin Bu Cahya melakukan kegiatan observasi. Baik. Ibu Linda kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, dari pembelajaran di dalam kelas, kira-kira perasaan Bu Linda itu bagaimana untuk merefleksikan kegiatan tersebut? Pada saat mengajar, pasti saya mempunyai rasa kekhawatiran Pak Adi akan keberhasilan pembelajaran. Akan tetapi perasaan senang itu muncul ketika peserta didik mengerti tentang apa yang sudah saya ajarkan, dan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Pada pembelajaran matematika kemarin, saya mengajarkan metode berdiferensiasi yang mana saya kelompokkan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi saya buat 4 kelompok. Kelompok 1 dan 2 itu anak yang sudah mampu, untuk kelompok 3 dan 4 itu anak yang belum mampu. Dan pada pembelajaran tersebut kendala saya itu ada pada saat mengkondisikan kelas itu Pak Adi. Baik, ya luar biasa sekali Bu Linda. Kemarin saya juga mengamati, memang kalau kekhawatiran itu juga sama Bu, namanya diobservasi, diamati, apalagi di video. Mungkin tidak hanya Bu Linda, semua guru juga akan mengawal kekhawatiran. Tapi luar biasa sekali Bu Linda bisa mengatasi kekhawatiran itu dengan Bu Linda semangat membuka kelas juga luar biasa sekali. Ya, dengan menyanyi itu memang anak-anak kelas 1 memang sering seperti itu, dikasih lagu-lagu dulu biar semangat dan konsentrasi. Nah, Bu Linda juga kemarin sudah bagus menyampaikan materi, dan anak-anak juga antusias kemarin ya ketika pembelajaran, dan tujuan juga sudah bagus dan sudah tercapai. Nah, kemarin Bu Linda waktu pasca observasi Bu Linda sudah menyampaikan tujuannya kan, seperti itu. Nah, kira-kira untuk area pengembangan yang dicapai Bu Linda yang kemarin itu tentang apa? Apakah sudah berhasil? Baik tadi untuk area pengembangan itu sudah berhasil. Yang pertama itu area pengembangan pengetahuan, itu anak-anak sudah bisa berhitung mulai dari angka 1 sampai angka 10. Sudah bisa menghitung pengurangan ya Pak Dia itu. Terus untuk yang kedua yaitu keterampilan. Kemarin setelah pembelajaran anak-anak maju untuk mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Sekali kita juga melihat kemarin memang ketika sudah selesai mengerjakan LKPD yang Bu Linda bagikan itu, anak-anak maju, anak-anak ternyata antusias. Ya luar biasa, ternyata juga tidak kalah dari kelas 4 juga. Di kelas 1 sudah seperti itu, berarti sudah ada penanaman untuk KSE-nya sudah muncul, bahwasannya anak itu sudah sadar diri, sudah mandiri, itu luar biasa. Nah itu seperti itu terus dikembangkan ya Bu, di pembelajaran kan, tidak hanya nanti di pelajaran matematika, mungkin di bahasa Indonesia anak bercerita misal, mungkin berpuisi, nah itu bisa dikembangkan lagi, sudah bagus Bu Linda. Baik, selain itu kemarin Bu Linda juga menyampaikan tentang strategi. Nah, yang Bu Linda lakukan strategi saat pembelajaran kemarin, menurut Bu Linda itu apa dan sudahkah tercapai juga Bu Linda? Baik Pak Adi, untuk strategi kemarin saya menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, yaitu dengan saya membawa benda konkret yang berupa sedotan. Nah itu nanti anak-anak mengamati sedotan tersebut, benda tersebut. Nah terus nanti anak-anak menghitung jumlah benda tersebut, lalu
beberapa sedotan tersebut saya berikan ke peserta didik, ke salah satu peserta didik. Lalu anak-anak yang lain itu menghitung sisa dari sedotan tersebut. Luar biasa sekali ya. Saya mengamati Dan kemarin itu. juga sudah berhasil. Ternyata anak-anak bisa menjawab. Bisa menjawab ya. Memang Bu Linda kalau anak-anak kelas 1 apalagi kelas 1 gitu itu kan memang butuh kalau Bu Linda hanya menyampaikan ya anak-anak ini 1, ini 2, anak-anak membayangkan itu sulit. Nah, kemarin jelas sudah menggunakan benda korek sedotan, anak-anak lebih fokus dan antusias. Oh ya, oh ternyata ini, oh 5 ini, oh dikurangi berarti diambil temannya yang 1 kan gimana nih kemarin. Nah, itu sangat menunjang atau sangat mendukung tercapainya tujuan. Strategi seperti itu sangat bagus. Harapan juga itu nanti terus Bu diterapkan seperti itu. Mungkin juga lagi di pembelajaran yang lain Bu. Mungkin karena anak-anak kelas 1 membutuh yang pembelajaran konstruksi yang konkret seperti itu. Jadi benda-benda yang nyata. Betul. Kalau suruh bilang kan belum bisa. Mungkin kalau kelas 4, 5, 6 mungkin masih bisa ya. Tapi ya lebih bagus kalau di SD itu menggunakan benda-benda yang konkret. Nah, dalam Bu Linda menerapkan, merancang, tentunya ada hambatan atau kendala. Kira-kira apa Bu? Kalau untuk kendala, ya Pak, kendalanya itu mengkondisikan kelas, mengkondisikan anak-anak itu Pak, itu aja. Mengkondisikan kelas ya, baik. Tapi kemarin sudah bagus. Selain memang ketika anak-anak maju ada sih beberapa anak ya Bu ya yang seperti itu tuh masih wajar menurut saya. Ketika pembagian kelas kemarin ya memang ada 4 kelompok kemarin ya Bu ya. Ya itu memang ketika Bu Linda mendampingi di kelompok yang 4, kelompok yang 1, 2 masih belum terkondisikan. Itu memang seperti kemarin juga dilihat. Nah, mungkin Bu Linda nanti ke depannya bisa kira-kira apa Bu untuk mengatasi kelompok yang mungkin ketika jenengan tinggal mereka biar fokus nih. Nah, kira-kira apa Bu? Mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran saya Pak agar dapat menciptakan pembelajaran yang efektif sehingga siswa itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Jadi misalnya ditinggal ke kelompok, ditinggal mengajar ke kelompok yang lain, kelompok ini bisa pakai. Ya, sekali banyak Bu Linda ya. Baik, kemudian Bu Linda, dari tadi Bu Linda sudah menyampaikan visi, kemudian kita lanjut ke apa rencana atau tindak lanjut ke depannya Bu Linda? Iya, untuk tindak lanjut ke depannya yaitu Pak, tadi saya ingin mengubah metode pembelajaran itu. Dan apa lagi Bu Linda? Terus mungkin dari konten pembelajaran juga. Konten, baik. Terus dari model pembelajaran, terus mungkin memberikan motivasi ke anak biar anak itu lebih semangat belajarnya. Lebih semangat. Terus keterampilan dalam mengkondisikan kelas juga. Baik, luar biasa sekali. Nah, ya itu Bu Linda sudah bagus untuk kegiatan atau rencana tindak lanjut. Nah, kemudian ketika Bu Linda sudah merencanakan kira-kira itu kapan rencana itu akan dilaksanakan? Ya kurang lebih sekitar 1 minggu akan saya laksanakan. Kalau 1 minggu. Jadi beberapa tadi ya Bu ya tindak lanjut ya saya harapkan juga sesuai dengan rencana. Nah, Bu Linda, kira-kira Bu Linda untuk jenengan yang sudah tadi rencanakan untuk mendukung agar lancar itu seperti apa Bu Linda? Dan merencanakan nih sudah mengharapkan 1 minggu lah. Kira-kira kan rencana ini bisa berjalan dengan lancar kan harus tentunya juga ada strategi lagi Bu Linda. Iya Pak. Baik, mungkin untuk melancarkan ya Pak, melancarkan program tersebut, mungkin saya akan misalnya seperti model pembelajaran. Saya akan menggunakan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat belajar anak, gitu Pak. Luar biasa sekali Bu Linda. Mungkin itu ya Bu Linda kegiatan kita pasca observasi. Di sini Bu Linda sangat luar biasa sekali. Bu Linda sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi di kelas. Tentunya Bu Linda di setiap kelas itu pasti punya permasalahan yang berbeda. Bu Linda pasti punya, saya sendiri pasti punya. Tentunya strategi kita walaupun sama, kadang juga berbeda hasilnya. Nah, itulah bagaimana kita bisa menggali terus. Kita gali potensi anak yang pembelajaran yang berpusat pada anak tentunya berbeda-beda seperti itu. Baik, agar
pembelajaran lagi yang diharapkan berdiferensi itu bisa tercapai, tujuan pembelajaran bisa tercapai sehingga anak senang dan bahagia dengan pembelajaran seperti itu. Baik Bu Linda, sebelum saya tutup saya akan menyimpulkan bahwasanya apa yang kemarin kita bicarakan pasca, kemudian observasi dan observasi dan pasca observasi itu sudah sesuai Bu Linda nggih. Jenengan kemarin merencanakan pembelajaran sedemikian rupa, kemudian membuat strategi sudah Bu Linda terapkan, akan tetapi memang dalam observasi memang ada kendala, jenengan sudah menyebutkan dan sudah tahu solusinya, dan kemudian ketika pasca jenengan sudah menyampaikan juga hal yang sama. Pengamatan saya selama observasi juga sama Bu Linda itu, jadi saya tidak perlu menambahi karena Pak jenengan sudah tahu kekurangan ya, bukan kekurangan misal ya kekurangan yang yaitu tidak terlalu riskan sih, masih sedikit dan itu masih bisa diperbaiki. Seperti itu Bu Linda. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya. Semoga ini bisa membantu Bu Linda ke depannya dalam setelah menghadapi masalah kita bisa sharing. Tidak harus nanti ada Bu Caya, Pak jenengan bisa sharing. Jenengan bisa menemukan sendiri nanti ya kan. Saya hanya memfasilitasi saja di sini Bu Linda. Nanti Pak jenengan sendiri yang menemukan solusinya. Seperti itu. Terima kasih Bu Linda, sudah lebih baik lagi. Ya, baik Bapak Ibu, demikian kegiatan pasca observasi saya dengan Bu Linda, guru kelas 1 sudah berjalan lancar, dan terima kasih Ibu Caya atas pendampingan selama ini. Semoga ini bisa membuat kebaikan buat kita semua. Begitu Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.